Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di Kejadian 32 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya tahu semua kita yang ada di sini, ini karena suara Tuhan yang berbicara kepada kita semua hamba Tuhan. Dan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir. Jadi puji Tuhan saya dapat firman Tuhan ini hari Selasa, saya menyembah. Saya dapat sepertinya saya masih ragu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ini dari Tuhan atau tidak, saya menyembah lagi. Karena saya bilang Tuhan saya tidak mengerti firman Tuhan ini maksudnya apa. Saya berdoa lagi. Puji Tuhan, hal yang sama Tuhan kasih buat saya firman Tuhan ini pada Jumat kemarin. Waduh Tuhan, firman Tuhan yang sama. Iya, kamu bawa firman Tuhan itu, nanti saya kasih kamu pengertian akan firman Tuhan itu. Puji Tuhan, saya percaya semua dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kejadian 32 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka berkatalah, iya ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menjuru utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Wah, puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi judul atau topik khotbah beberapa menit saya pada saat ini yaitu strategi tepat menyelesaikan persoalan versi Yakub. Sama-sama kita katakan sampai kiri kanan. Strategi tepat menyelesaikan persoalan versi Yakub. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara nama Yakub berarti berbicara bersama-sama dengan nama Ishak ayahnya dan Abraham itu kakeknya, betul? Jadi sekali lagi kalau kita berbicara tentang nama Yakub berarti bertalian bersamaan dengan Ishak bahkan juga Abraham kakeknya. Jadi ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa Bapak Ibu Saudara di semak belukar di tanah Median pada saat itu, dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Maka sembahlah aku. Allah apa? Allah Abraham, Allah Ishak dan juga Allah Yakub. Jadi itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Yakub adalah tokoh yang kontroversial. Katakan kontroversial, selalu tokohnya bertentangan. Selalu kalau kita singgung soal Yakub, selalu bertentangan, selalu menimbulkan hal-hal yang negatif, selalu menimbulkan perpecahan, selalu menimbulkan hal-hal yang buruk kalau kita berbicara tentang tokoh Yakub. Katakan Yakub. Namanya sendiri Yakub. Dalam bahasa Ibrani berarti cerdik. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu Yakub. Dia cerdik, tapi cerdiknya ini bukan yang positif Bapak Ibu Saudara, tapi cerdiknya ini yang negatif. Katakan yang negatif. Yes. Tidak mengherankan apabila tingkah lakunya penuh dengan muslihat. Makanya dikatakan, disebut, disampaikan bahwa dia itu seorang penipu, seorang tipu, penuh dengan tipu muslihat. Ya, seperti begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kitab Kejadian melukiskan bahwa bahkan sejak di dalam kandungan ibunya, Yakub telah berseteru dengan dia punya kakak kembar yang bernama Esau. Jadi berseteru itu
kontroversial itu sudah sejak dalam kandungan. Mereka saling bergontok-gontokan, saling bertabrak-tabrakan. Siapa yang duluan keluar ini? Beta atau dia? Beta atau dia? Dia. Salah satu begitu ya. Jadi setelah semakin besar, Yakub dan Esau memperlihatkan pribadi yang bertolak belakang pula. Yakub lebih suka tinggal di kemah bersama papa dan mamanya. Tapi Esau ini lebih suka berburu. Jadi saya percaya semua kita sudah tahu ya kisah ini. Mungkin ada juga kita yang baru pertama kali hadir yang belum tahu kisah ini. Dan saya saksikan dan saya ceritakan kisah ini kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya kita sudah tahu. Bukan setelah kita baca firman Tuhan 5 menit, 10 menit selesai. Tapi kita tahu arti. Tahu ini siapa ini Yakub. Tahu ini siapa ini Esau. Tahu ini siapa ini Ishak. Tahu ini siapa ini Abraham. Kita sudah tahu. Tidak sekedar kita ada di gereja karismatik Bapak Ibu Saudara. Tapi katong harus tahu, kita harus tahu tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Yang percaya katakan amin. Katakan yes. Ya, jadi Yakub menjadi anak kesayangan ibunya. Betul, kalau kita lihat sejarah singkat, Yakub menjadi kesayangan ibunya. Kalau Esau menjadi kesayangan ayahnya. Makanya waktu dikatakan kontroversial, waktu dikatakan manipulasi, itu ibu dari Yakub. Betul? Bekerja sama, bayangkan. Padahal itu hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik. Tapi karena saking sayangnya ibunya kepada Yakub, makanya dia bekerja sama untuk apa? Menipu Esau. Dan juga bekerja sama untuk menipu ayahnya bernama Ishak. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, jadi seperti begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi Esau ini suka berburu. Esau berburu dan merasa sangat lelah dan lapar. Ia mencium bau masakan yang sangat lezat yang dimasak oleh Yakub. Bapak Ibu Saudara, suami pulang lapar-lapar kampung tengah kosong. Jadi waktu istri, baru istri ini pujaan hati betul, paling suka masak di rumah. Waktu suami datang masak, cuma masak kangkung saja. Masak cuma cium aromanya saja. Rasa-rasa saya mau pindah yang lain hati. Tetap saja masakan dari istri. Jadi itu yang dialami oleh Esau. Ia ingin mencicipi sedikit saja masakan itu. Namun Yakub menolaknya. Kalau mau mencicipi masakan ini, kalau mau mencicipi makanan ini, harus apa yang terjadi? Harus ada syaratnya. Bahaya nih. Jadi kata Yakub kepada Esau, jualah dulu kepadaku hak kesulunganmu. Tanpa berpikir panjang Bapak Ibu Saudara, Esau karena saking laparnya menyetujuinya. Bahkan dengan sumpah akhirnya hak kesulungan Esau jatuh ke tangan Yakub. Jadi hak kesulungan Esau jatuh kepada Yakub. Kitab Kejadian tidak serta-merta mempersalahkan Yakub dalam hal ini. Melainkan lebih menyalahkan Esau karena ia telah memandang ringan hak kesulungan yang diberikan kepada dia. Karena Esau kan kakak, Yakub adik. Jadi ketika Ishak semakin lanjut usia umurnya, Yakub merasa belum yakin apakah dia punya hak kesulungan ini jatuh ke tangannya atau tidak. Padahal sudah kan ada perjanjian kesepakatan antara Esau dengan Yakub untuk menjual hak kesulungan dari Esau. Tapi sepertinya Yakub kurang yakin Bapak Ibu Saudara. Maka waktu lanjut usia daripada Ishak papanya, apa yang terjadi? Matanya sudah rabun, bahkan juga mungkin tidak melihat. Nah, maka apa yang terjadi yang lebih meyakinkan lagi Yakub, dia menipu papanya dengan memakai, kan Esau itu kan berbulu, Yakub kan tidak berbulu Bapak Ibu Saudara di tangan-tangan. Nah, jadi buatlah, memang seperti namanya Yakub itu dia tukang tipu cerdik, makanya dia buat kelicikan, kecerdikan. Dia memakai jubah yang berbulu Bapak Ibu Saudara. Dia masuk ke kamar Ishak, lalu kata dia bilang buat Ishak papanya, mari berkati beta dulu. Berkat apa saja yang ada padamu semua limpahkan buat beta. Karena beta ini Esau, penipu, pembohong, parlente. Orang bilang parlente. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Diberkatilah Esau, apakah benar engkau ini, diberkatilah Yakub, apakah benar engkau ini Esau? Iya Bapak, saya ini Esau. Cuman hanya Yakub memakai jubah yang berbulu mirip seperti Esau. Lalu apa yang terjadi? Iya Bapak, saya ini Esau. Maka diberkatilah. Siapa Bapak Ibu Saudara? Diberkatilah Yakub. Padahal berkat itu sebenarnya untuk Esau. Waktu datang berikut, Esau mau bilang kepada dia punya papa Ishak, mari Bapak berkati beta. Bukannya tadi saya sudah datang untuk dapat berkat dari beta? Bapak itu bukan beta, berarti itu siapa?
Bapak itu beta punya adik. Aduh, berarti sudah 2 kali dia menipu beta. Wow, katakan licik. Jadi memang cerdik seperti arti namanya. Akibatnya Esau murka dan berniat membunuh Yakub. Yakub lari, karena itu Yakub melarikan diri ke rumah pamannya Laban di Padan Aram, Mesopotamia. Lanjut, karena ulahnya yang licik, jahat, cerdik itu, di rumah Laban kini giliran Yakub ditipu. Haleluya. Hai, katakan hai. Menabur dengan penipu, tuai ditipu. Betul enggak? Menabur dengan penipu, tuai tipu. Nah, ditipu dia, saudara. Yakub jatuh cinta kepada anak perempuan Laban. Jatuh cinta, berjuta rasanya. Jadi Yakub jatuh cinta kepada anak perempuan Laban, Rahel namanya. Ada yang nama Rahel di sini. Nama Rahel itu, Bapak Ibu Saudara, dia itu cantik-cantik, elok-elok, beautiful, beautiful. Dia tuh wah indah dipandang mata. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi untuk mendapatkan Rahel, Laban harus apa? Menyuruh Yakub kerja selama 7 tahun kerja. Katakan haleluya. 7 tahun kerja, tetapi apa yang terjadi? Yakub katakan ditipu. Katakan sampai kanan, ditipu. Haleluya. Laban dengan tipu muslihatnya justru memberikan siapa? Lea, kakak dari Rahel kepada Yakub untuk dinikahi Yakub. 7 tahun loh bekerja di Laban. Tapi ujungnya ditipu double porsi. Iya saudara. Jadi Yakub 1 kali menipu kakaknya Esau. Dia dapat belasan tipu double. Tuai tipu double. Kasihan sekali saudara. Betul, dia cuma hanya 2 kali menipu dia punya kakak. Tapi 7, habis itu 7 kali. Oke, kalau begitu Yakub kerja lagi untuk beta 7 tahun. Karena wow, saking cintanya Yakub kepada Rahel, dia bekerja lagi. 7 tahun Ita berasa seperti 7 hari. Katakan berasa seperti 7 hari. Jadi ini anak-anak muda yang saat ini lagi sementara jatuh cinta lagi kasmaran. 1 hari berasa seperti 1 detik. Mau pingin cepat-cepat mau ketemu. Karena aduh setan untuk mau ketemu. Jadi setelah semua peristiwa terjadi bagi Yakub, khususnya dia menipu kakaknya Esau, dan Esau mau mengejar untuk membunuh Yakub, Yakub sendiri yang berinisiatif. Ya, katakan berinisiatif. Jadi setelah dia menipu dia punya kakak, Bapak Ibu Saudara, nanti mereka akan bertemu bertahun-tahun. Lalu Yakub berinisiatif untuk berdamai dengan kakaknya Esau. Betul? Jadi walaupun Yakub masih canggung dan takut untuk bertemu dengan Esau karena dia takut nanti ingin dibunuh. Dikejar-kejar untuk ingin dibunuh Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan kerelaan hatinya sendiri, maka dia buat strategi. Katakan strategi. Strategi ini yang Tuhan kasih buat saya. Benar-benar ini dari Tuhan Allah yang Tuhan kasih buat saya Bapak Ibu Saudara. Strategi untuk berjumpa walaupun dia takut. Tapi dia buat strategi untuk apa? Untuk berjumpa dengan saudaranya itu. Dengan strategi yang dibuat dengan penuh ketakutan kepada Esau. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca di Kejadian tadi 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 kita bisa lihat di situ. Strategi itu dengan menyuruh utusannya, betul? Berjalan lebih dulu karena ketakutannya mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memberitakan kepada mereka untuk pergi kepada Esau, utusannya dia suruh pergi. Habis itu dia akan kembali untuk memberitahukan apa isi dari cerita Esau kepada Yakub dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di situ ya Bapak Ibu Saudara. Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Ini orang-orang yang datang kepada Esau nantinya disuruh oleh Yakub. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Waktu sudah selesai berbicara, dia punya suruhan itu kepada Esau, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau. Dia akan kembali, akan menemui Yakub, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat ketakutanlah Yakub dan merasa sesak hati. Aduh jangan-jangan nanti dia mau ketemu saya balik, ini akan membunuh saya dengan dia punya pasukan 400 orang ini. Aduh ini bagaimana? Sangat ketakutanlah Yakub dan sesaklah hatinya. Wow, katakan wow.
Maka dibaginyalah orang-orang. Jadi dia takut nanti kalau misalnya Esau menyerang Yakub balik, apa yang terjadi? Dia bagi menjadi 2 pasukan. Pasukan yang satu, walaupun nanti Esau punya pasukan nantinya akan berperang, ada juga pasukan yang satu yang tidak terluput dari peperangan yang terjadi. Padahal itu hanya pikiran dari Yakub. Katakan hanya pikiran dari Yakub. Katakan itu hanya pikiran dari Yakub. Katakan hanya pikiran dari Yakub. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu hanya ketakutan dari Yakub. Nah, Yakub sudah berpikir kepada sesuatu hal yang belum terjadi. Betul Bapak Ibu Saudara? Makanya luar biasa Tuhan. Makanya dia menghadapi ketakutan. Pikirannya terlalu diintimidasi dengan roh ketakutan. Tapi toh puji Tuhan, apa yang dipikirkan oleh Yakub, yang dilihat dari sisi negatif bahwa nantinya Esau bertemu dengan dia dan akan membunuh dia, itu tidak terjadi Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Itu tidak terjadi. Kenapa saya katakan tidak terjadi? Itu tidak terjadi, itu tidak berhasil. Hasil akhirnya membawa kebahagiaan. Kita lihat ayat 4 dari pasal 33. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Padahal sebelum itu kan Yakub sudah bersungkur, dia 7 kali kalau tidak salah itu dia tersungkur terus hanya menyambut Esau. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Apa yang ditakutkan oleh Yakub itu berbanding terbalik. Tidak seperti itu. Ini yang terjadi. Hasil akhir endingnya yaitu kebahagiaan. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Jadi belum terjadi lah katong sok takut. Bagaimana katong mau berperang? Kalah sebelum berperang. Bagaimana katong mau bertindak Bapak Ibu? Bagaimana katong mau menyelesaikan setiap katong punya persoalan-persoalan dengan satu kata menyerah. Waktu kita menyerah, bagaimana Tuhan mau buat mujizat? Bagaimana Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang luar biasa? Bagaimana Tuhan Allah melakukan hal-hal supranatural dalam kehidupan kita? Karena kita sudah mundur. Kalah sebelum berperang. Kita anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, amin. Kita orang percaya. Jadi orang percaya harus apa? Harus dihinggapi bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Berani menghadapi apa saja, tidak lari. Seperti kisah Yakub. Katakan tidak lari. Tetap ada di situ. Dia mau badannya seperti raksasa. Lawan dia. Lawan bukan dengan kekuatan manusia. Tapi lawan dia dengan kekuatan Tuhan Allah. Yang diberikan kepada engkau. Yang percaya katakan amin. Penting untuk diingat. Jangan sampai ketakutan itu meronggoti kehidupan kita. Kalau ketakutan meronggoti kehidupan kita, kita tidak bisa bikin apa-apa. Katakan tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa buat hal-hal yang perkasa yang Tuhan kasih buat kita. Penting untuk diingat, setiap orang tidak bisa menghindari ketakutan. Betul? Karena itu adalah naluri manusia. Semua kita punya naluri manusia itu ketakutan. Tetapi jangan sampai seseorang terjebak dalam ketakutan yang berlebihan. Kalau sudah berlebihan berarti itu berdosa. Karena membawa dampak buruk bagi kehidupan. Setiap orang percaya bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Yaitu dengan cara mengalihkan pandangannya untuk tidak fokus kepada persoalan itu. Tetapi kepada Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan itu. So don't be afraid. Jangan takut. Yang percaya katakan amin. Katakan sampai kiri kanan, jangan takut. Hadapi semua yang ada di depan. Karena berkat yang besar seperti Mama Gembala jaga bilang. Katong su jalan Tuhan Yesus ya, su capek-capek Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai lutut-lutut selonggar. Waktu kita mau pergi pelayanan di salah satu tempat di Kudamati. Su capek baru Mama Gembala bilang, mau dapat berkat besar tuh dalam hati. Ayo Tuhan nih, lala lawang misalnya seperti itu. Mau dapat berkat besar kan? Oh iya amin amin Mama amin amin mendapat berkat besar. Ya seperti begitu. Jadi hadapi semua yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa persoalan itu datang seperti tamu yang tidak diundang, betul? Kita tidak tahu. Dia tiba-tiba, saat ini kita tidak tahu. Waktu kita selesai ibadah tiba-tiba itu masalah datang, persoalan itu datang, kita tidak pernah tahu. Dia seperti tamu yang tidak diundang, tiba-tiba kaget-kaget lagi muncul di depan mata. Ya, cuman hanya usap dada saja. Seperti bom yang meledak sewaktu-waktunya dan menggeparkan sisi dunia. Dia bisa global masalah itu. Dan membuat kita menjadi apa? Stres, frustasi maksudnya. Terhadap hal itu.
Tidak ada kehidupan tanpa masalah, betul? Menjadi kecewa karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa masalah. Selalu saja ada persoalan, selalu ada saja masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada persoalan. Maka di sepanjang Alkitab juga dari Kejadian sampai Wahyu tetap ada saja ujian-ujian yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, berarti ada masalah. Katakan sampai kiri kanan, ada masalah. Tetapi percayakah saudara bahwa sikap kita terhadap persoalan itu jauh lebih penting daripada besarnya persoalan itu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Sikap kita, mindset kita seperti kita punya materi komsel beberapa minggu kemarin. Sikap kita, mindset kita, pola pikir kita, persepsi kita, cara pandang kita. Untuk kita bisa menyingkapi masalah itu kita bisa selesaikan atau tidak. Ingat masalah kecil berkatnya juga kecil. Betul Mama Gembala? Iya, berkat kecil dia punya masalah kecil. Masalah kecil, berkat kecil. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan masalah yang paling sangat sulit. Bukan sulat ya. Masalah yang sangat sulit. Masalah yang sangat penting yang tidak, aduh Tuhan ini bagaimana Tuhan paling menderita lawang. Menderita lawang itu Bapak Ibu Saudara. Nanti ujung ending dari persoalan itu. Berkat besar akan kita nikmati dalam kehidupan rumah tangga, bisnis kita, pekerjaan kita. Pendidikan kita akan nikmati itu. Jadi jangan protes kepada proses. Jangan protes kepada proses. Nikmati saja. Katakan sampai kiri kanan, nikmati saja. Ya, walaupun baru saja dapat masalah datang ke sini, puji Tuhan, firman Tuhan menguatkan. Ya, masalah dengan orang-orang yang ada di sekitar, ya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ingat, masalah besar, berkatnya juga besar. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang Tuhan mau kasih buat kita. Jadi jangan stres, jangan frustasi dengan semua keadaan yang terjadi. Kalau kita memiliki cara pandang yang tepat terhadap masalah, maka kita akan berkemenangan. Katakan berkemenangan. Kita selalu berkemenangan dalam Tuhan. Tetapi kalau cara pandang kita keliru tentang persoalan itu, Tuhan sayang beta kape, seperti Mama Gembala juga bilang, Tuhan sayang beta kape, Tuhan ini paling bagaimana, Tuhan ini tuh, kita paling marah, kita paling benci. Hei, ngapain Anda benci Tuhan? Salah apa? Tuhan ketawa lihat Anda Bapak Ibu Saudara. Jangan seperti begitu. Tetapi kalau cara pandang kita keliru tentang masalah itu, kita akan mengalami kekalahan. Makanya strategi bertarung, kita kalah sebelum berperang. Jangan mau seperti itu. Hadapi itu dengan keberanian yang daripada Tuhan alam. Yang percaya katakan amin. Kalau kita lihat di Alkitab kan Bapak Ibu Saudara, ada 12 pengintai kan. 10 ini, orang-orang ini pecundang. Orang-orang ini kalah sebelum berperang. 10 kasih data, kasih informasi. Informasi yang apa? Informasi yang tidak akurat, informasi yang negatif. Aduh, kau tidak bisa lawan mereka karena mereka tuh besar-besar, gede-gede. Kita ini seperti belalang. Aduh, janganlah dong paling besar-besar. Ya aduh dong tuh besar-besar, dong tuh tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Aduh, kata saya bisa, ini dong saya bisa kalahkan dong. Negatif yang terjadi. Hanya 2 orang yang yang berpikir optimis. Yakub dengan Kaleb yang berkata memang musuhnya besar-besar. Ya di pandangan mata saya juga mereka besar-besar. Mereka tinggi-tinggi, perawakan mereka besar-besar, tinggi-tinggi. Tapi Tuhan kita lebih besar daripada mereka itu. Amin. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita Bapak Ibu Saudara? Seperti biasa Tuhan bilang, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa dari siapa? Dari Tuhan. Untuk apa? Mengalahkan musuh kita. Yang percaya katakan amin. Perlu diingat, sering dikatakan di atas mimbar ini, berulang-ulang kali, hanya ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara juga kembali. Orang yang optimis berbeda dengan orang yang pesimis, betul? Orang yang pesimis selalu melihat kesempitan di balik kesempatan. Tetapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan di balik kesempitan. Nah, orang percaya adalah orang yang melihat bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan. Kesempitan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kuasanya di balik semua persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Untuk itu jangan selalu mengeluh, menggerutu. Jangan selalu protes terhadap masalah-masalah yang kita alami. Tetap saja nikmati masalah itu.
Karena ada kemenangan di balik semua itu. Itu sebabnya dibutuhkan strategi yang tepat. Katakan strategi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan hidup. Sehingga apa? Kita memperoleh kemenangan dalam Tuhan. Katakan kemenangan. Kita mengalami kemenangan lepas kemenangan dalam kehidupan kita. Terobosan demi terobosan yang kita alami ketika kita melakukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan semua masalah persoalan yang kita alami. Istilah strategi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, strategos. Adapun strategos dapat diterjemahkan sebagai komandan militer itu pada zaman dulu. Kan biasa kalau orang berperang, strategi-strategi perang yang mereka harus buat. Nah, strategi dalam masa modern sekarang Bapak Ibu Saudara, dalam sekarang kan luas sekarang strategi, adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Tiba-tiba pencerahan Tuhan kasih buat saya Bapak Ibu Saudara, jadi strategi tepat untuk menyelesaikan persoalan tiba-tiba dimuncul. Strategi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan dalam hidup kita yaitu eksekusi. Katakan eksekusi. Katakan eksekusi. Terserah kita mau eksekusi baik atau buruk itu pilihan kita. Yang penting kita eksekusi. Yang percaya katakan amin. Pilihan yang baik eksekusinya yaitu fokus kepada Tuhan bukan masalah. Yang percaya katakan amin. Eksekusi untuk menghadapi, strategi untuk menghadapi semua kemelut hidup yang terjadi. Fokus kepada Tuhan bukan masalah. Yang kedua, latih diri untuk terus melekat kepada Tuhan. Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Latih diri untuk terus melekat kepada Tuhan. Walaupun latihan itu sangat membingungkan, sangat sakit. Tapi latih terus diri untuk terus melekat kepada Tuhan. Eksekusi yang ketiga. Berhenti mengasihani diri sendiri. Biasa yang Bapak Gembala bilang itu self-pity. Kasihan lawangnya beta pun hidup sering sama dengan dia. Beta pun istri paling kasihan pakai baju terlebih misalnya. Tidak ada perhatian. Tidak ada yang perhatikan saya, tidak ada yang peduli dengan saya. Dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, pada kamu diuji, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Eksekusi. Fokus kepada Tuhan bukan masalah. Latih diri untuk terus bergantung kepada Tuhan. Berhenti mengasihani diri sendiri. Duduk di pojok-pojok, berdiri di pojok-pojok. Lalu apa? Mengasihani diri sendiri. Beta bodoh, beta sering bisa, beta sering mampu, dia boleh. Dia boleh begini, dia boleh begitu, dia begini. Itu saya Bapak Ibu Saudara, saya tidak bilang orang lain. Makanya firman Tuhan ini, waktu saya sampaikan firman Tuhan ini, Tuhan itu saya. Saya seperti itu. Makanya waktu saya bebas dari hal ini, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, berhenti mengasihani diri sendiri. Karena kita tuh berbeda satu dengan yang lain. Membanding-bandingkan diri satu dengan yang lain, berhenti. Tidak akan punya faedah apa-apa. Yang percaya katakan amin. Supaya kita melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kasih buat kita untuk menghadapi setiap kemelut hidup yang kita alami. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan mau seperti itu, eksekusi. Setiap hal yang terjadi atas kehidupan kita sekarang, bukan besok, bukan lusa. Eksekusi semua hal. Maka hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat Tuhan akan kerjakan buat kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan. Sekali lagi yang saya katakan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca di Kejadian 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Strategi tepat untuk menyelesaikan persoalan hidup yaitu eksekusi. Strategi tepat untuk menyelesaikan persoalan hidup yaitu eksekusi. Eksekusinya adalah sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Kisah tokoh tentang Yakub. Yang pertama, bangun kemah Allah. Bangun kemah. Hadirkan Allah. Hadirkan kemah Allah di mana saja kita ada. Hadir kemah Allah berarti berbicara tentang kehadiran Allah. Bangun kemah Allah berarti berbicara tentang Allah hadir di situ. Ketika Allah hadir di situ, maka sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Bangun kemah Allah. Ada Allah hadir di situ.
Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka berkatalah ia ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini pencerahan yang Tuhan kasih. Yakub tidak serta-merta bertemu dengan bala tentara Allah atau malaikat-malaikat pada saat itu. Saya percaya ketika ada malaikat-malaikat di situ, ketika Allah hadir di situ, saya percaya Yakub pasti sujud menyembah dulu, baru dia menjalankan semua, dia punya kegiatan, dia punya aktivitas, dia punya pekerjaan di sepanjang hari itu. Makanya waktu dia meneruskan perjalanannya untuk pergi ketemu dengan Esau di Seir, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia berjumpa dengan malaikat-malaikat. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Dalam terjemahan Amplified Bible, bala tentara Allah itu dipakai this is God's camp. Jadi dalam terjemahan asli Amplified Bible itu perkemahan Allah, bala tentara Allah, this is God's camp, perkemahan Allah, dipakai kata perkemahan Allah. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, sebelum Yakub melanjutkan perjalanan ingin ketemu dengan Esau saudaranya, yang saya katakan tadi tidak secara kebetulan dia bertemu dengan para malaikat-malaikat. Katakan wow. Pasti ada hubungan yang serius antara Yakub dan malaikat-malaikat Allah itu sendiri. Jadi tidaknya sebelum melanjutkan perjalanan, kemah Allah itu dipakai untuk bangun keintiman lebih erat lagi dengan Allah. Katakan wow, kemah Allah berbicara tentang kehadiran Allah itu sendiri yang ada di tempat itu. Jangan biarkan kemah itu kosong tanpa penghuni, hati-hati. Kalau kemah itu kosong tanpa penghuni, tidak ada hal-hal yang baik masuk di kemah itu. Kemah bisa berbicara tentang apa saja kehidupan hati, pikiran, berbahaya, katakan berbahaya. Kalau sakit hati, luka-luka hati, kebencian, kegeraman, apalagi kebohongan, penipuan, manipulasi ada di tempat itu. Tidak ada kemah dibangun di situ, maka Anda berbahaya. Katakan berbahaya. Katakan Anda berbahaya. Anda berbahaya Bapak Ibu Saudara. Maka muncullah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Katakan wow. Makanya dibilang tuh, hadirkan kemah Allah di mana saja kita ada. Di kantor, di rumah. Jangan biarkan kesibukan kita sehingga kita tidak bisa menghadirkan kemah Allah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bangun kemah Allah berarti membangun persahabatan dengan Allah. Katakan wow. Membangun persekutuan lebih erat lagi dengan Allah. Musa mendirikan perkemahan sebagai tempat untuk bertemu Allah. Kehadiran Allah turun ke kemah itu sebagai bukti ada penyertaan yang sempurna bagi bangsa Israel. Wow. Jadi kalau ada kemah Allah dibangun di situ, ingat ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Bukan saja Tuhan kasih buat bangsa Israel tiang awan, tiang api Bapak Ibu. Tapi penyertaan yang sempurna kalau kita bangun kemah Allah. Kita hadirkan kemah Allah dalam kehidupan kita. Maka juga penyertaan yang sempurna, tiang awan, tiang api. Perlindungan yang kokoh, pagar-pagar tembok berapi dari sorga. Melindungi kita semua dari si jahat, dari si musuh. Katakan wow. Jadi Allah hadir di kemah itu. Kalau Allah hadir di kemah itu, membawa perubahan besar-besaran dalam kehidupan kita. Wow. Membawa perubahan besar-besar dalam rumah tangga kita, pribadi, bisnis, pendidikan kita, studi kita, pelayanan kita, orang tua kita yang belum bertobat, percaya dia pasti bertobat. Karena apa? Kita bangun kemah Allah di situ. Allah hadir di kemah itu, memberikan kesembuhan bagi setiap kita yang sakit. Semuanya diselesaikan karena kita bangun, kita hadirkan kemah Allah. Kita menghadirkan Allah sendiri di kemah itu. Tempat di mana kita mau bersekutu dengan Allah. Sehingga penyertaan yang sempurna bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi bangun kemah Allah. Berarti lambang dari kehadiran Allah dalam hidup kita. Bangun kemah Allah. Maka firman Tuhan berkata, di Sefanya 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu akan ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Karena kita bangun, kita hadirkan Allah di tempat itu. Yesaya 41 ayat yang ke-13, sama-sama kita baca 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu,
akulah yang menolong engkau. Wow. Mazmur 37 ayat 40. Sama-sama kita baca. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Yang meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Bangun kemah Allah, hadirkan Allah di tempat di mana Anda ada. Yang percaya katakan amin. Jadi bangun kemah Allah, tempat di mana Allah berdiam di situ. Maka kita akan menjadi orang yang mudah untuk mengampuni. Orang yang suka berbagi dengan orang lain sesama jangka wajah. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi memang teman itu juga mempengaruhi hal-hal yang baik. Orang itu jujur dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Dapat dipercaya ketika dia bangun mesbah dengan Tuhan. Bangun kemah Allah di tempat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat strategi tepat untuk menyelesaikan persoalan hidup. Yaitu eksekusi. Yang kedua, singkirkan ketakutan. Eksekusi. Hadirkan Allah di kemah di mana kita ada, eksekusi. Singkirkan ketakutan, eksekusi. Itu strategi jitu, strategi tepat yang harus kita lakukan. Ayat yang ke-7 dari pasal 32. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Kambing domanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang termasuk kita pastilah pernah mengalami namanya ketakutan. Takut ditinggalkan pacar, apalagi pacar itu paling sangat gagah. Aduh paling gagah kapai, aduh Tuhan kita takut kehilangan dia. Jujurlah padaku. Ketakutan bisa menghigapi siapa saja tanpa memandang usia, betul? Mau jenis kelamin, mau tua muda siapa saja, ataupun suku bangsa siapa saja. Rasa takut bisa datang dari berbagai informasi negatif yang kita terima, betul? Dari surat kabar, berita-berita di media internet, ataupun juga gosip tetangga. Gosip tetangga, gosip lain. Jadi hati-hati saudara, ketakutan itu akan menyebar dan merampas semua berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Iblis sangat menyukai hal-hal atau berita yang membangkitkan perasaan takut, betul? Iblis apa? Membisik-bisik di telinga kita, dia itu penipu, pembohong, pendusta, jangan percaya dia. Kalau dia sudah bisik-bisik hal yang negatif, dia mengintimidasi pikiran kita. Langsung usir dia pergi. Usir roh ketakutan, pergi. Intimidasi, pikiran-pikiran negatif, pergi. Usir dia, usir di telinga. Usir di penangan mata. Mata-mata stereo nih yang suka lihat perempuan-perempuan cantik. Usir dia, pergi. Dari pikiran, dari hati, usir dia sama-sama pergi, usir. Khususnya usir ketakutan semua. Karena iblis itu dia picik, katakan dia picik. Dia licik saudara. Dia cerdik iblis itu. Dia lihat kita punya kelemahan, dia langsung apa? Eksekusi kita di situ. Langsung dia hantam kita di situ. Jadi ketakutan bukanlah sekedar perasaan tetapi roh. Betul? Dia bukan sekedar perasaan tapi itu roh. Roh ketakutan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Jadi jelas bahwa roh ketakutan ini bukanlah berasal dari Tuhan. Roh ketakutan asalnya dari iblis. Katakan sampai kiri kanan, roh ketakutan bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari iblis, setan roh jahat. Yang Tuhan berikan adalah Roh Kudus kepada kita untuk apa? Membunuh ketakutan itu. Makanya harus ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya dari awal tadi saya katakan bangun mesbah, bangun kemah itu, hadirkan Allah di situ supaya Roh Kudus berkarya, Roh Kudus dalam kehidupan kita sehingga membangkitkan apa? Membangkitkan kekuatan kita. Membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban bagi kita. Makanya dari awal tadi, bangun itu, kemah Allah di situ. Sehingga Roh Kudus turun, memenuhi setiap kehidupan kita. Mama Gembala bilang kita menjadi manusia berbeda dari yang lain. Berikut, strategi tepat untuk menyelesaikan persoalan hidup, yaitu eksekusi. Eksekusinya adalah, Yakub berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar supaya terluput dari Esau untuk membunuhnya. Kita bisa lihat nanti di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dari pasal 32. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, amin. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara percaya ketika orang benar tumpangkan tangan kepada Bapak Ibu Saudara, apa saja saudara mengalami jawaban dari Tuhan, apa saja saudara mengalami hal-hal kehebatan Tuhan ketika orang benar, orang yang diurapi tumpang tangan di atas saudara, betul? Yang percaya katakan amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi jangan pernah berhenti, apa Bapak Ibu Saudara? Jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Saya pernah bilang di atas mimbar ini, kalau tidak salah ada seorang keluarga, suami istri, dia curhat
kepada salah satu hamba Tuhan. Dia katakan, "Oh, pastor, ini kami mau bercerai dan lain sebagainya." Tapi puji Tuhan, dia datang kepada hamba Tuhan itu, didoakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sudah buat surat keputusan untuk naik di pengadilan untuk cerai. Oke, dia datang di gereja, puji Tuhan, langsung didoakan, bla bla bla, didoakan selesai. Langsung beliau katakan, beberapa minggu beliau datang lagi ke Ambon karena orangnya tinggal di luar Ambon. Dia datang kembali lagi, "Pastor, puji Tuhan, beta punya suami cabut perkara surat cerai itu, pastor." Lalu surat cerai itu dicabut di pengadilan, lalu beliau video call saya, istrinya. Beliau video call, Bapak Ibu Saudara, langsung beliau katakan, "Celia nih, beta bakar katong dua punya surat cerai." Artinya waktu doa itu terjadi, doa itu dijawab, maka dalam nama Tuhan Yesus tidak ada perceraian. Jadi pada saat itu batal perceraian, tidak ada perceraian Bapak Ibu Saudara. Dia kasih lihat, saya lihat ini, ketong saya jadi cerai, beta sayang saya, wah. Saya lihat ini, di video call Bapak Ibu Saudara, saya lihat ini, beta bakar, beta punya surat cerai. Katong karena saking sayang suaminya, yang selingkuh itu istrinya. Saking sayang suaminya kepada istrinya, itu luar biasa. Saya percaya doa tidak expire, doa tetap berlangsung sampai hari ini. Ketika kita bersungguh-sungguh hati berdoa, apa saja yang kita doakan, apa saja yang kita mintakan, apa saja yang kita bergumul, kita berseru kepada Tuhan Allah. Beta percaya 101% Tuhan pasti jawab. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kalau doa itu sesuai dengan dia punya kehendak, Allah punya kehendak. Dan itu pasti akan terjadi. Apa saja yang kita doakan, apa saja yang kita minta dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan Allah, Tuhan pasti akan menjawab itu. Keajaiban terjadi Bapak Ibu Saudara. Setiap hari dan perubahan terjadi setiap saat. Karena itu jangan lelah untuk berdoa. Tuhan, beta capek. Sampai sudah Tuhan. Paling banyak masalah, paling banyak persoalan. Doa yang sungguh-sungguh dinaikkan mampu membalikan keadaan. Wow. Doa yang sungguh-sungguh mampu membalikan keadaan. Kuasa Tuhan akan turun untuk mengubah segala sesuatu. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, ingat, kamu akan menerimanya. Yang mau menikah, yang lagi sementara susun rencana, Tuhan kami dana belum terkumpul, berdoa terus supaya dana terkumpul. Percaya pasti menikah. Yang masih menunggu pasangan hidup, aduh santai saja kawan. Pasti Tuhan kasih pasangan hidup tepat pada waktunya. Yang tepat saja Tuhan kasih baik, apalagi yang tepat pada waktunya. Lebih yang paling terbaik. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, strategi untuk menyelesaikan persoalan hidup, yaitu eksekusi. Eksekusinya adalah Yakub yang memulai untuk berdamai dengan Esau. Wow, indah perdamaian itu Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau menikmati perdamaian? Boleh angkat tangan? Saya mau menikmati kedamaian. Sekarang kita lakukan firman Tuhan, eksekusi. Yang saat ini belum berdamai dengan suami istri, belum berdamai dengan anak-anak, belum berdamai dengan papa mama. Ayo kita eksekusi sekarang. Kita eksekusi sekarang. Kita harus berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Mau lihat dia punya muka saja langsung buang leher. Hati-hati leher patah. Jangan. Waktu lihat dia, sapa dia dengan ramah. Shalom. Bila perlu buka mata lebar-lebar. Shalom. Karena kita kan, saya suka dengan Mama Gembala punya statement. Saya suka berdamai. Makanya transfer berdamai. Dalam kehidupan kami hamba-hamba Tuhan. Karena kita suka berdamai dengan siapa saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin.